Selamat pagi buat kita semua. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana telah menolong kita sehingga pada hari ini kita akan melakukan sidang ujian meja hijau pada hari yang berbahagia dan cerah ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anita Sinda Rosmariana Sinaga, STMTI, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk membimbing saya sampai pada tahap ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Adli Abdillah Nababan, Eskom Mkom, sebagai dosen pembimbing satu saya. Dan juga terima kasih kepada Ibu R. Magdalena Simanjorang, Eskom Mkom, yang telah meluangkan waktu dan memberikan saya masukan untuk dapat maju sidang pada meja hijau pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nofilius Bulolo dengan NIM 1601211186, jurusan Teknik Informatika. Adapun judul skripsi yang saya angkat adalah Analisis dan Perancangan Keamanan Data Teks menggunakan algoritma kriptografi DES atau Data Encryption Standard. Latar belakang keamanan komputer yang penggunanya secara global. Manusia menggunakan berbagai jenis teknologi, salah satunya komputer, karena sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, di mana salah satu kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi antara yang satu dengan yang lain. Permasalahannya yaitu, data atau dokumen bisa dengan mudah dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat berakibat fatal. Dalam hal ini, data atau informasi dalam keadaan tidak aman. Untuk itu, sebuah ilmu atau seni dengan metode algoritma kriptografi DES digunakan untuk menjawab permasalahan tentang ancaman data yang bisa dibobol ini oleh pihak yang tidak berwenang. Perumusan masalah. Adapun yang menjadi identifikasi masalah terdiri dari dua. Yang pertama, menyimpan dokumen tanpa memberikan pengamanan data. Yang kedua, proses penyandian data dilakukan dengan metode algoritma DES. Yang kedua, ruang lingkup masalah terdiri dari tiga. Satu, data yang dienkripsi adalah data berbasis teks. Yang kedua, jenis kriptografi yang digunakan adalah algoritma kriptografi DES. Yang ketiga, enkripsi dan dekripsi data pada file yang berekstensi teks. Rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah ialah terdiri dari dua. Satu, bagaimana mengenkripsi data berbasis teks untuk keamanan data. Yang kedua, bagaimana penerapan metode teknik penyandian yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan keamanan data dengan algoritma DES menggunakan PHP MyAdmin. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu terdiri dari dua. Satu, penyandian data berbasis teks dengan algoritma DES. Yang kedua, menghasilkan sistem pengamanan data berbasis teks. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yaitu satu, mengamankan data sehingga tidak mudah dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dua, mencegah terjadinya kerugian material akibat kehilangan data. Tinjauan pustaka. Definisi kriptografi. Kriptografi merupakan seni dan ilmu untuk menjaga agar pesan aman. Definisi kriptografi key merupakan kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pada proses kriptografi. Metode penelitian. Adapun yang menjadi kerangka kerja penelitian ialah satu, identifikasi masalah, dua, mengumpulkan data, tiga, analisis data, empat, penerapan metode algoritma DES, lima, perancangan, enam, implementasi,
Dan yang terakhir adalah 7, pengujian sistem. Analisa dan perancangan. Analisa data. Analisa data adalah suatu kegiatan berpikir untuk memahami suatu hal, sehingga dapat menemukan tujuan dari proses pemikiran tersebut. Maksud dari tujuan analisis yaitu agar sistem yang dibangun dapat terwujud berdasarkan perancangan sistem yang ingin dicapai. Analisis kebutuhan sistem. Perancangan sistem didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Adapun perancangan sistem yang diusulkan, yaitu merupakan proses merancang perangkat lunak yang akan dibangun sebelum teknik pengkodean atau coding. Dalam membangun sistem ini, digunakan metode pemodelan bahasa UML yang terdiri dari 1 use case diagram, 2 activity diagram, 3 sequence diagram, 4 class diagram. Implementasi sistem. Pada implementasi sistem ini terdiri dari yang pertama, 1, tampilan menu utama. Tampilan menu utama ini berisi tentang tampilan yang pertama kali ketika aplikasi dijalankan dan akan terbuka. Yang kedua, tampilan form cryptography dash, yaitu tampilan untuk melakukan input data untuk dienkripsi. Yang ketiga, tampilan menu help atau menu bantuan, berisi tentang instruksi manual, di mana pengguna baru dapat membuka menu ini untuk mencari dan menggunakan bagaimana cara menjalankan aplikasi sistem ini. Yang keempat, tampilan menu halaman About, berisi tentang definisi dan sejarah tentang algoritma kriptografi dash. Proses enkripsi dan dekripsi. Yang kelima, tampilan menu enkripsi, berisi tentang data yang diinput berupa kalimat atau teks akan mengenkripsi teks tersebut dengan bahasa yang tidak bisa dibaca. Seperti terlihat pada gambar nomor 5, tampilan menu enkripsi, input enkripsi dengan kata Pelita Nusantara. Kita memasukkan kunci 1, 2, 3 sebanyak 3 digit. Maka hasil dekripsi dapat terlihat seperti berikut. 44, 35, 6C, C6, 98, 8A, 76, 19, 7F, 28, dan sampai pada 52. Selanjutnya yang keenam, tampilan menu dekripsi. Pada tampilan menu dekripsi ini berisi tentang kata atau kalimat yang akan disandikan kembali ke bentuk pesan yang asli. Misalnya, teks yang kita input pertama kali pada menu enkripsi, kita akan mengubahnya kembali menjadi pesan yang bisa dibaca kembali. Dengan catatan kunci yang digunakan tetap sama, tidak boleh berbeda. Kelebihan dan kekurangan sistem. Adapun kelebihan dari sistem ini yaitu sistem yang mudah dimengerti karena memiliki tampilan yang menarik dan sederhana. Yang kedua, algoritma dash salah satu algoritma yang sulit dipecahkan. Yang ketiga, pesan tidak mudah dibaca karena menggunakan metode enkripsi. Adapun kekurangan sistem yang dibuat yaitu ukuran kunci pada dash minimal 8 digit. Hasil dari dekripsi Elgamal dan dash yang dihasilkan hanya dalam bentuk teks. Sekian dan terima kasih presentasi sidang ujian meja hijau saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.